unserem Programm Das Stimmt es nicht. Mein Name ist Juju und ich bin hier als Host Lehrerin in diesem Programm. Danke. Amin. Lu mau bantu ah? Siapa ini? Ini MC magang, coy. Oh. MC magang. Sambil PSBB. Oh, tetap PSBB. Situ dong. Oh iya benar. Tahu nggak ini dari mana? Tahu dari biasa. BKKD Leverkusen biasa. Oh, kira-kira Ini BKKD ada. Leverkusen. Baik lagi guys di I think something wrong. Iya kan? Ada yang salah? Benar. Oh iya. Ah, Jadi gimana nih? Tadi kan kita ibadah online. ini siapa dulu? Lu tahu nggak? Udah kenal belum? Saya boleh perkenalkan namanya? Udah tadi pakai bahasa Jerman. Jangan. Mein Name ist Juju. Mana mau setuju? Nah, udah. Indonesia aja. Indonesia kita nggak ngerti, punten. Dari Afrika Selatan mah susah. Juju. Oh Juju namanya Juju, gengs. Oh kamu bisa bahasa Jerman? Alhamdulillah. Waduh. Ya ini Iya. Jerman. BTW bang, tadi saya ibadah online. Hadiratnya Tokcer karena saya datang ke 4 ibadah online. Bener ya, itu keuntungannya. Jam 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 1. Kerja apa? Hadiratnya kuota habis. Abang ke berapa ibadah? 1. 7? 2. Tuh. Hadiratnya Kalian lu banyak banget ya. Iya, biar hadirat Tuhannya nyata. Berkelimpahan kuota. Berkali-kali ibadah biar hadiratnya nyata. Tapi biasa aja lah kalau ibadah. Maksudnya nggak begitu kerasa Kalau ibadah. Hadirat Tuhannya pas lagi ibadah online. Lumayan kan? Lumayan, Oh, setengah kan lumayan kurang, lebih enak langsung. barengan. Lebih enak langsung datang ke gereja gitu, ketemu sama teman. Enakan sendiri bang. Sendiri tuh enak tuh kayak saat teduh. Itu enak banget tuh. Nah, gue udah teduh. Lebih enak sendiri bang. Ih, enggak lah. Lebih enak bareng-bareng. Kalau ada teman. Lebih enak sendiri. Ih, lebih enak bareng-bareng. Ju pisahin atuh Ju. Itu kamu gimmicknya. Aku tuh udah ganteng ceritanya. Iya. Kan tadi di belakang ngomong gitu. Ada Kita iya. mau pisahin. Cepet. Sama dia. Kira-kira gantuan kemana yang bener? Barengan atau sendiri? Kayaknya ada yang salah deh. Wah. Apaan terus apaan? Oh, daripada kita berantem, Benar, daripada kita berantem mending kita undang sesepuh. sesepuh. Waduh. Sesepuh. Ini ngerti banget lah. Dia udah Ini pasti bisa menjawab pertanyaan kita. pasti kayak minggu lalu kan, kita sangat terjawab. Ju ngomong, Ju mau habis. Sama senior. Gak apa-apa dia. Ya, Ngomong aja udah, silakan udah. undang ini kita. Siapa nih jadinya Ju yang datang nih? Kalau tadi sih aku dengar-dengar Bung ya. Bung. Oh, Bu. Jadi dari mana kalau manggilnya Bung? Kagak tahu. Kagak tahu. Ya, kita langsung panggil aja. Ya, kita panggil. Biasanya dipanggil Bung, katanya maunya dipanggil Bung tadi. Kita panggil sekarang. Bung Christian Haleva. Wes. Halo. Di tengah dong. Di tengah. Oh iya. Ada yang salah nih? Iya, ada yang salah. Jangan gitu dong. Aduh, Apa nih apa? bukan benerin. Oh iya benar. Oke. Iya. Silakan Ju. Om. Oh, Juju ini Kok namanya. om sih? Iya. Bung. Oh Iya. iya. Grogi. Ini MC baru. Memang hadiratnya langsung grogi. Iya. Waduh, berat. Saya nggak berani. Silakan Ju. Oke. Apa, Ju? Jadi gini Bu, ada yang nanya nih, Asik. katanya Oh, iya. tadi pusing banget nih Bu, ada perdebatan antara dua belah pihak. Katanya Asik. yang satu hadirat Tuhan lebih enak kalau ibadah sendiri, yang satu lagi enak kalau bareng-bareng. Kira-kira bareng. hadirat Tuhan sebenarnya gimana sih? Waduh, wah ini topik yang luar biasa. Susah dibayangkan, dijelaskan dengan kata-kata, tapi dapat dirasakan. Oh, Berat nih makanya. Kayak perasaan ya. Iya. Jadi hadirat Tuhan itu memang berbicara tentang kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan bukan hanya sekedar dia hadir, tapi kalau kita belajar. Belajar, makanya. Belajar. Ya ini Makanya- belajar makanya. Belajar. Kamu udah kelas berapa? Kelas Belajar. Aduh, Aku meningkat. Ya. Nanti aku besok naik kelas 3. Ya. Belajar, jadi gimana? Kalau belajar tentang
hadirat Tuhan memang nggak ada kata-kata yang tepat ya untuk menggambarkannya. Tapi ada satu yang dari bahasa ya mirip-mirip lah ya tentang kabot. Kabot itu tentang kemuliaan. Oh, nggak kelihatan ya? Tanpa kelihatan. Kabut. Ya, Makanya ada kabut. Ya, seperti itu. Salah. Kabut harusnya kabut. Lebih- Tadi aku benerin kabut. Lebih kepada bukan hanya Tuhan sekedar hadir, enggak, tapi dia ada kemuliaan Tuhan. Nah, kabut itu ada bobot yang dirasakan, yang kita nikmati, yang ketika kita bersekutu secara pribadi, tadi ya, secara pribadi maupun korporat, rame-rame nih, semuanya menikmati. Nah, yang jelas ketika hadirat Tuhan kita nikmatin itu ada satu perubahan hidup. Makanya ada bobot yang membuat kita tadinya hidupnya ya penuh dengan lumpur dosa katanya. Lumpur dosa. Mud of sin. Iya. Ketika hadirat Tuhan Bahasa kita rasakan, Jermannya- kita Bahasa nikmati. Jermannya lumpur dosa apa? Bayar Munchen. Oh, Bayern Munchen. Itu grup apa itu namanya ya? Ya, sebelum tari dari. Oh, tari ya. Tari yang pakai bola-bola itu ya. Oh iya. Oke. Nah, jadi ketika dia hadir, dia membuat segala hal kedagingan kita dan kehidupan kita, mungkin ada pikiran kita yang salah, ya perasaan-perasaan kita yang paling lo siapa sih lo? Dengki kayak gitu ya. Dengki, ya, benci segala macam. Tadinya pemarah. Nah, ketika ada Tuhan, dia mengalami perubahan. Oh. Pola pikir dia berubah, perasaan dia berubah. Nah, itu yang kita nikmati. Oh, jadi- Bukan hanya sekedar berkicik. Oh, Iya, ada hadirat Tuhan. itu Om saya mau nanya. Oh. Sebelum Om jawab lagi, haus nggak? Hah? Haus nggak? Haus Harus dong. minum. Kita Harus ada minum. sponsor dari Gak masuk. Liga. Ya, ini karena ini langsung nilai impor juga dari Jerman. Jerman. Akhirnya sudah Ini tanpa merek. Iya. Iya, kita Oh, nggak iya. pernah ada merek. Ini mereknya Joshua. Oh iya. Iya. Betul. Pertanyaan yang ini kok, itu minggu Bung, lalu ya. Bung. Maaf, saya masih terngiang-ngiang sama Kok Hendy gitu. Iya. Gini Bu, tadi patokannya merinding, Aduh. nangis, lompat-lompat, Waduh. teriak-teriak. Ketawa Halil Lofter. Pulang-pulang gimana setelah itu? Ya kan. Nah. Kan ada tuh yang gitu. Ada. Ada. Oli Lofter. Apa katanya? Jengkang-jengkang. Terus, Ya, patokannya kita sudah hadirat Tuhan itu apa sih Om? Apakah mengalami. mengalami hadirat Tuhan? Bu, Ah. apa? Apakah nangis-nangis? Karena saya dengerin lagu Grand Friendly aja misalkan, terserah kamu aja. Terserah Tuhan. Bukan, terserah gitu. Bisa nangis gitu. Kalau cuma segera nangis, Nah, apa bedanya tuh Om sama dengerin yang kayak gitu? Om, Bung dong. Iya, Bung. Ini salah tadi. Satu kebiasaan dia. Iya, sudah beres. Berarti belum. Oke. Ya, oke. Iya, Ini gimana iya. tuh, Bung? Ya, memang kalau tanda-tandanya banyak ya, misalnya ya. Ya, katanya nih banyak orang bilang merinding. nah iya merinding. Merinding. Waduh, kemarin ini kan coba kita kalau misalnya tengah malam nih ceritanya. Kita bangun tidur tuh. Nah, dari bangun tidur dari kamar tidur kita ke WC itu ada jarak misalnya, ada jarak. Oh, dia Itu tidur di gelap WC. tuh kan? Dia tidur di WC sih. Oh, tidur di WC dia. Sih langsung. Kita mau langsung mandi maksudnya. Nah, kita mau ke WC nih. Terus gelap kan? Biasanya gelap tuh. Itu masuk. Tiba merinding. Kok ada kayak apa ya perasaan kok dibulur-bulur gitu ya. Iya, lu ini berdiri. Hadirat siapa itu kayak gitu tuh? Itu membuat kita takut tapi membuat kita takut. Saja itu. Eh, Iya, benar. itu yang hitam-hitam itu loh. Oh, kain. Ratawali. Nah, seperti itu kan merinding juga. Benar nggak? Iya. Iya, merinding juga kan. Kalau dibilang merinding, kalau kita ke kuburan juga gitu. Jadi belum Ada merinding juga lebih. Benar. Oh iya, kuburan di Indonesia soalnya serem. Coba Serem dicek ya? kuburannya rapi kan? Iya, rapi rata. Rata semua karena emang bukan kuburan. Lagi Om. Batu. Iya. Makanya bukan hanya itu ukurannya. Oh, jadi Merinding. bukan merinding ya. Oh, bukan hanya sekedar merinding. Tapi tadi apa perubahan? Benar. Berubah hidup dari pola pikir kita, ada perasaan kita tadinya
penuh dengan dendam, tapi ketika menikmati hadirat Tuhan, Tuhan melawat kita, menikmati hadiratnya, ada kasih Tuhan. Berarti harus hari demi hari dong. Oh iya jelas. Berarti sama kalau misalnya Saat. Bung, berarti sama kalau misalnya sendiri dan berkumpul. Tapi kan ada firman Tuhan, Iya. 2-3 Orang 2-3. Nah, Di situ Tuhan hadir. Hadir. Jadi gimana tuh? Berarti kan harus banyak kan? oh iya jelas, itu secara korporat. Oh, secara korporat. Tapi dalam firman Tuhan dibilang ini ya, mau dibaca nih Oh, ayatnya. Baca Kita dulu. buka dulu. Kita buka dulu Alkitab. Alkitab kita. Oh ya, Alkitab. Ju, jangan bahasa Jerman ya. Hmm. Nanti teman-teman bisa tahu bahasa Jermannya dari Juju. Ini disiarkan sampai ke Jerman. Oh iya? Ini sampai ke Jerman. Oh, sampai ke Jerman Kan ya? tadi ke GKK Leverkusen. Nah, iya. Yang subscribe Timo Werner, Lewandowski. Iya. Milan juga. Oh, aja tahu tuh. Pemain bola. Iya. Di mana nih, Om? Satu Korintus 3. 1 Korintus 3. Perjanjian baru Mas ya. Iya dong. Iya dong. Ayat Ayat yang ke-16. 1 Korintus 3. Ya, ini udah biasa ini sih ayat firman Tuhannya. Saya bacain ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Wow. Tanya. Nanti diam di dalammu. Tahu nggak? Nah, itu yang menjadi masalahnya. Lu tahu nggak? Lu sadar kagak? Nah, itu yang harus kita bangun sebenarnya. Kesadaran kita akan kehadiran Tuhan. Tuhan itu tinggal dalam diri kita. Rohnya tinggal. Kamu itu bait Allah loh. Ada Roh Kudus tinggal dalam dirimu. Ketika kamu percaya pada Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus, berarti kan Roh Allah tinggal di dalam hati kita. Nah, kita ini adalah bait Allah, tubuhmu adalah bait Allah, tempat kediaman Allah. Berarti dia ada di dalam kita kan? Iya, kan itu secara Benar. pribadi. Nah, apalagi secara korporat, rame-rame 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah. Tapi jadi beda nggak Om kalau sendiri mah hadiratnya segini misalnya. Tapi Oh, kalau misalnya barengan takarannya. Ini Itu sebenarnya relatif ya. Relatif. Sebenarnya tergantung kita ketika kita berkumpul misalnya. Tapi masih ada ngumpul kayak gini nih. Tadi ada yang perselisihan dongki. Kira-kira hadirat Tuhan ada di situ. Halo. Ada enggak? Ah, kalau ada perselisihan, di Mazmur bilang kan apa tuh? Apa? Mazmur 133 itu. Oh, rukun, kalau rukun. Rukun Tetangga. Nah, Oh, bukan. enggak, rukun warga bukan. Bukan. lapor kan tuh kali 24 jam. Nah. Bukan, itu hansip. Gimana sih? Rukun teh akur. Oh, akur. Kalau akur Iya. maka berkat turun. Nah, itu. Iya. Oh jadi ke situ. Iya. Tapi Ju, lagu mengejar hadirmu gimana sih mengejar hadirmu? Mengejar gimana ya? Kejar-kejar coba. Kira-kira mengejar hadir Tuhan itu apa sih? Tanya dong pakai bahasa Jerman. Jangan dong. Jangan. Apa tuh bahasa Jermannya? Mengejar hadirmu? Mengejar Laufen. Oh. Hadirat Hol. Oh. Iya. Holy Laufen vielleicht. Holy Laufen. Mungkin. Holy Laughter. Oke ya. Coba Ju, yang ini Ju, kita coba. Nah, Bung, ada lagi nih. Iya, iya, Apakah boleh. pernyataan mencari hadirat Tuhan itu tepat? Bukankah kita sebagai bait Allah telah menghadirkan Allah dalam hidup kita? Oh iya benar. Mencari hadirat Tuhan, mencari ya. Kan tadi disebut di 1 Korintus 3 Iya, iya. ada di dalam kita. Nah. Tapi kita nyari tuh gimana? Nyari itu namanya gini, sebenarnya itu kiasan gambaran bagaimana kerinduan kita. Kan ada firman Tuhan kan dibilang kan, apa namanya itu, ketika engkau mengetuk, ya itu loh, doa itu loh. Oh. Doa itu apa tuh? Ketuklah, Ketuk pintu dibukakan. Terus, Mintalah kamu akan mendapatkan. betul. Apalagi itu? Enggak Carilah, carilah. kamu akan Carilah. mendapat. Nah. Itu kan bentuknya kerinduan hati kita. Nah, ketika kita menikmati hadirat Tuhan, ada satu perubahan hidup. Tadinya kita biasa-biasa aja hidup ini, nggak baca firman biasa-biasa. Tapi ketika menikmati hadirat, dia menyadari. Nah ini loh, sebenarnya poinnya di sini, kesadaran yang terus-menerus akan kehadiran Tuhan. Oh, jadi bukan mencari Tuhannya tapi mencari kesadarannya Iya, gitu. kesadaran Oh, itu. gitu. Nggak ada bentuknya kerinduan. Semakin lama
dia semakin rindu bersekutu dengan Tuhan. Menyadari hadirat Tuhan, responnya kerinduan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Iya, poinnya gitu. Oh my God. Terus tapi kalau misalnya kayak tadi yang ditanyain sama si Jas, kan orang di konser juga kan kadang suka nangis. Itu ngebedainnya gimana Om kalau misalnya gitu, yang gitu sama yang konser gitu sama yang kepenuhan hadirat Tuhan tuh gimana tuh? Gimana Om? Kira-kira Tapi kayaknya nanti dulu Om jawabnya. Kita Ada yang satu ini. Ada yang satu ini, tetapi ada yang Salah. masih tetap di ada yang Salah. Nah, pertanyaan yang tadi Om, yang Ya. tadi gimana tuh? Masih ingat? Diulang lagi dong. Apa tadi juga saya lupa. Nah, apa Jas? konser nangis Oh, itu gimana Oh, Jas? iya. Gimana Jas? Gimana Bu? Kan sama nangis nih. Nangis, oh. Terus gara-gara dengerin misalnya si penyanyi A, Melo. Aduh, Aduh, melo. Tapi terus di gereja juga kan ada tuh yang nangis. Iya. Nah, bedanya gimana? Ini, Bedanya di mana ya? ya sebenarnya itu kan kalau lagu-lagu yang orang-orang dunia kayak gitu ya, lagu membawa kita kan masuk dalam jiwa yang menyentuh ke jiwa ya. Kita kan ada roh, jiwa dan tubuh kan kita itu. Manusia itu roh, jiwa dan tubuh. Nah, ketika dia di jiwanya disentuh, dia bisa nangis-nangis gitu. Oh, perasaan ya? Perasaan. Oh, jadi Tapi- itu mau perasaan. Iya, hanya perasaan. Ini What? Oh, ini bahasa Jerman, ini bahasa Jerman. Jangan kebiasaan juga. Oh iya, maaf. Beneran nih, beneran. weekly. Udah. Uang. Nah, Oh iya kan nanti kameranya kamu. Tolong kalau soal iya tadi yang tadi. Siap. Terus oke, gimana? nah kita lanjutkan lagi. Nah, ketika dia itu kan disentuh lagi jiwanya, apalagi lagunya melo, langsung mewek gitu kan, langsung. Tapi setelah itu gimana? Udah aja ya. Udah aja, nggak ada perubahan dalam kehidupan. Nah, kalau di dalam hadirat Tuhan kan dia menikmati, emang ada tanda-tandanya sampai nangis, saking memang dia mengalami betapa Tuhan itu baik. Wah, iya kan, betapa Tuhan itu. Oh Tuhan, terima kasih, aku tadinya terpuruk seperti ini. Ketika dia menikmati hadirat Tuhan, dia mendapatkan kekuatan yang baru dan dia mendapatkan pengertian. Itu Tuhan itu standar. baik. Ternyata dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, itulah kesadaran itu. Gitu ya. Putar. Jadi apa? Ich bin verstanden. Oh, apa tuh artinya? Paham. Oh, paham. Ini biasa MC import mah kayak gini, beda. Jadi agak beda ya, ya kita. beda nyelutuknya gitu. Terus gimana Om? Jadi Oh, bedanya itu Bayar Munchen, bayar Leverkusen. Bayar Munchen, bayar Leverkusen. Ya, Cakep. Cakep, Pak. Gitu dong. Beda. Jadi, Masuk. Jadi Masuk. bedanya efeknya ya setelah Ya, yang sepengetahuan saya seperti itu. Dia pasti akan mengalami perubahan itu. Perubahan Tadinya dia tertekan, ketika dia menikmati hadirat Tuhan, dia merasa merdeka. Karena apa? Tuhan bilang kan ada roh Allah. Di mana ada roh Allah, di situ ada Kemerdekaan. itu. Belas Agustus. Nah, bukan. Oh, bukan. Oh, Bukan, bukan. beda lagi. Siap. Nanti Oh, kita orang Jerman tahu. Oh, iya. Orang Jerman tahu beda. Orang Jerman tahu. Ada Habibie. Oh, iya benar. Habibie. Ya. Enggak jadi. Jadi pertanyaan Terlalu ya. ada pertanyaan kembali tidak? Ada pertanyaan, silakan Kak Juju pertanyaan. Pertanyaan ya. Gini lah, Bung. Yang terakhir ini ya. Kesel saya. Jadi ada yang, jadi gini. Gak usah gitu juga udah. Oh ya maaf. Nah jadi gini. Mau kesel ya? Kalau nih, kan nih kita tahu nih, kenapa nih waktu Yesus ditangkap, kenapa dia nggak pakai kemuliaannya sih supaya nggak ditangkap nih? Dia langsung berubah gitu. Iya gitu. Oh, langsung kayak itu ya. Power Ranger. Nah, kan soalnya dulu kan waktu Musa nih turun dari Gunung Sinai, ditutup kan? Iya. Karena kalau dibuka takut orang Israelnya Karena sinarnya. itu perjanjian lama. Sinarnya. Tapi Iya. perjanjian baru ada Anania Safira. datang karena salah pas mengambil dari Tuhan. Mati. Kok langsung ditempelak. Nah, Nah itu bagaimana dengan yang tadi sudah disebut dengan teman-teman saya? Tolong dijelaskan Om. tenang. Sabar. Biasa aja dong.
tadi poinnya apa ya? Oh iya, saking banyak. Saking Ini banyak saking distraksi semangatnya di ini, otak saking ini. semangatnya. Ya, poinnya apa ya? Jadi Juk. Jadi ya kalau waktu itu nih kan Yesus disalibkan nih Disalibkan, kayak oh tadi. iya, 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 Nah iya. kenapa sih Tuhan Dia Yesus nggak nggak pakai pakai kemuliaannya kemuliaannya. supaya dia Ya. nggak usah Ya. disalibkan? Iya, nah itulah ya. Kadang-kadang kita juga sebagai manusia kadang-kadang ketika menghadapi kendala, langsung pengennya yang cepat-cepat aja gitu. Tapi pekerjaannya belum selesai. Nah, sama seperti Tuhan Yesus, dia taat kepada Bapa. Apa tuh yang harus dia lakukan selama dia ada di muka bumi ini? Dia harus menebus setiap dosa-dosa manusia. Ketika dia dicambuk, dia masih ingat bahwa aku harus menyelesaikan sampai akhir, sampai garis akhir. Nah, itu dia taat di situ. Dia taat sampai mati dan bahkan mati di atas Kayu salib sebagai orang yang terkutuk. Dia lebih- Demi kita semua loh. Dia lebih mementingkan kita daripada show off. Kemuliaan. Dia cinta banget Iya. sama kita, gengs. Tapi, nah, tapi Dalam bahasa Jerman, Abad. ada. Apa Jos? pertanyaan. Ceng ceng ceng. Musa waktu ketemu Tuhan dibilang, kalau kamu melihat, kamu akan mati katanya. Iya. Nah, apakah sekarang kalau misalnya kita masuk pada Tuhan, tetap ada lagu nih. Dalam hadiratnya, Rasa bahagia. oh, Siapa itu awas? Berapa nih? Ada orang itu awas. dari lantai 1 ke lantai 2 semua jemaat. Oh. Naik. Lama baru suruh. Naik, ceram. Iya. Ini. Terus? Kan waktu kata Musa, kalau kamu melihat aku, kamu akan mati. Mati. Nah sekarang kalau misalnya kita punya sesuatu yang salah juga nih dalam hidup kita, kayak Ananias Safira, terus datang aja sama Tuhan, terus ketika kita menyembah, apakah bisa juga kita mengalami Kematian. Langsung. apa? Apa itu? Apa gitu ya? Iya, makanya aku takut karena banyak anak-anak muda takut datang ke hadirat Tuhan karena berpikir saya masih berdosa. Aku mah nggak pantas, Gak pantas kalau saya nggak mah. layak. Gue mah nggak Kan uji. cuma gitu. Kata nanti pas masuk kayak angkat tangan malah semuanya turun. Apakah seperti itu? Apakah gimana tuh? Oh iya, oke. Berarti kayak gitu ya, ada di yang tadi ayat yang tadi, ya. Ketika ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, waktu itu kan di ayat tersebut kan bilang bahwa ketika Musa turun dari gunung itu, gunung Sinai itu, dia berselubung kan. Nah, selubung ini sudah Hilangkan. oleh karya Tuhan Yesus. Makanya kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Nah, kan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita bebas loh nyembah, memuji dan menyembah Tuhan. Jadi Gitu. semua Karena orang karya salib itu Ya. itulah yang menyebabkan semua orang bisa layak layak untuk menyembah, menikmati hadirat. Jadi nggak ada. Cocok bang. Iya. Nah, justru ketika kita datang menyembah Tuhan, segala yang tidak baik itu semua Tuhan singkirkan. Karena hadirat Tuhan tadi ya. Dia menerima kita. Kabut itu tadi ya. Kabut. Iya. Dia akan Akhirnya menekan dia setiap keadaan. Berubah. Pada ujung akhirnya dia berubah. Jadi kalau mau berubah, nikmati hadirat. Wih. Itu Savage. poinnya. Hah? Savage. Apa tuh? Asik gitulah. Oh, ya. Mau beli? Oke, Tapi kira-kira terus ada satu lagi Jos. Bentar. Kenapa harus gini sih? Iya kan nanti. Oh ya. Kayak mau silat. Set Jaipong. Nanti Ah. bikin Jaipong lagi. Oh, Nanti oke. nanti nonton, harus nonton episode yang sebelumnya lagi Iya. ya. Nanti ada Seru loh. Oh itu kan Pak. Apa episode sebelumnya? Iya, Emang tayang. tayang dong, Oh, pasti bakal. tayang. Pantengin Keren, terus. keren, saya nggak Udah tahu. di like, subscribe, terus dinyalain notification semua. Wih. Share. Oh betul, sama Share. share. Jangan lupa ini Sama-sama. promo sedikit gimana lagi gratis. Ya. Iya. Promosi. Pertanyaan. Oke, jadi Pertanyaannya? Terus kalau kan kita sama-sama tahu Ayub. Nah, waktu Ayub Teman gua tuh. Wes, ini beda, ini Ayub yang di Alkitab. Nih, Oh. waktu kita baca Ayub nih di kitab Ayub. Kan
ada tuh waktu si jahat. Oh, si iblis, jahat si mau, bolis. nah kan si bolis mau Ah. mencobai. Iya, Dia iya. kan ketemu dulu sama Tuhan. Oh Tapi iya, di situ minta nggak izin, mati, dia minta kan? izin. Iya, padahal Tapi kan- di situ kan manusia aja kita gitu yang sebagai manusia. Iya. Makhluk hidup. Oh, waktu itu, Sungguh analogi yang analogi. Pada saat itu kan ketika manusia bertemu dengan Tuhan langsung mati kan karena ada hadirat Tuhan yang sangat luar biasa sempurna itu. Nah, tapi kenapa setan saat itu? Sebelum si bolis. Nah, si jahat itu ketika bertemu sama Tuhan untuk mencobai Ayub nggak mati. Iya. Itu kan sama seperti di kitab Wahyu tuh ya. Dia mendakwa kita siang dan malam di hadapan Tuhan tuh. Mendakwa kita di Wahyu tuh. Ada nggak? Oh iya. Dia oh iya benar. Pernah nggak? Pernah nggak? Nah, baca. Ada nih Pernah satu kayak kan nih. Bener-bener. Iya. Wahyu berapa yuk mau baca nggak? Wahyu. Wahyu. Wah, kita Wahyu. buktikan. Kita buktikan Wahyu ya. 10 kalau nggak salah. Wahyu 12 Oh, ayat yang salah. 10. Sudah di sosial media salah. Dikit lagi lah, dikit lagi. Gak apa-apa lah, mepet-mepet dikit lah ya. Mepet dikit. Wahyu 10 ayat 12. Wahyu 12 ayat yang 10. Terbalik. Ya, balik ya. 10. Namanya juga ada yang salah. Om, sekarang baca Om. Kok Om sih? Oh iya, salah. Pace, baca Pace. Ya, siap. Iya. Wahyu 12 ayat 10. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparnya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Di hadapan Allah kita. Teman kerjaannya mendakwa. Gak ada kerjaan. Ya, nggak ada kerjaan, makanya dia dilemparkan ke Ke bawah. Jadi ya itulah. Mendakwa itu maksudnya gimana, Om? Jadi Kamu salah. Oh, gitu. kamu mah nggak layak. Nah kayak tadi tuh takut perasaan Tuhan itu suci loh, tapi dia nggak dapat pengertian yang benar bahwa Tuhan Yesus kayak salib sudah menebus dia, membuat dia dapat bersekutu dengan Bapa. Tapi Nah itu mendakwa terus tuh si iblis dibolis tuh. Mendakwa kita. Jadi Jadi kita nggak di dapat. hadapan Tuhan. Iya. tapi dia nggak apa-apa di hadapan Tuhan. Oh, Tapi enggak. memang karena Iya. tugasnya seperti itu. Iya. Kan makanya dia dilemparkan. Emang job desk-nya, Bro. Iya. Oh. Ada Dia job desk-nya masing-masing. dilemparkan. Kalau kita yang mendakwa, iblis ngapain? Benar ya. Iya, bener iblis aja udah. Kita mah bagiannya hanya mengejar hadirat Tuhan. Supaya mengalami perubahan hidup seperti itu. Dampaknya itu. Benar. Dampaknya luar biasa. Gila, gimana? Ya. Suara dong. Kita dihadiri penonton dari mancanegara. Iya. Ini juga didatangkan dari Medan. Ini dari Medan. Mau mention, kejarlah Batak. Iya. Dari Jerman. Salah tipe tadi. Dari Ghana nih, kesannya dari Ghana nih. Oke. Masalahnya kalau di rumah saya ada peta Jerman dan peta Medan dekat. Oh, dekat. Jadi saya ngomongnya gitu. Oh, bumi zigzag nih pasti. Ya. Oke, jadi seperti itu ya tentang Iya, oke. hadiratmu. Punya nggak nyampe? Gak nyampe. Hati bro, pitch controlnya harus Ayo benar. kau belajar, mau belajar nyanyi? Oke. Hubungi di bawah ini. Iya. Mau belajar nyanyi belum nih? Iya. Yosef Kris ada Limbong. Hadiratmu. Oke, jadi itu ya tentang hadirat Tuhan. Jadi hadirat Tuhan itu bukan tentang sekedar nangis-nangis. Mungkin ada manifestasinya. Manifestasi. Tapi sepulang dari tempat itu kita harus mengalami Perubahan. Hidup. Iya. Bahasa Jermannya? Lah, apa ya? Wah. Never ended. Oh, ya. Jadi buat kamu-kamu yang di Jerman itu tadi ya maksudnya Iya. gitu ya. Oke. Schalke Frankfurt, Dortmund, Bayern Munchen. Apaan tuh? Lewandowski, Muller. Apa tuh? Itu mah nyebutnya banyak bukan. Pemain kali ya? Iya, iya. Amin. Iya. Amin. Amin. Ada amin? Ada. Ada, bukan amin. Ada. Ada. Masa kamu datang ada ayam? Ayam. Jadi seperti itu guys, hadirat Tuhan. Ya. Betapa kita harus kalau tiap hari mengalami hadirat Tuhan, makin setiap rindu, saat. makin rindu. Makin rindu. Makanya Ada seperti itu. kerinduan. Betul. Makanya mengalami perubahan. Wah. Kalau kerinduan bahasa Jermannya apa? Kerinduan. Oh. Kerinduan apa? Kerinduan. 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 Oke. Kita ucapkan terima kasih Iya.
Danke kan? Ya, vielen Dank. Sami-sami. Sawang Suna. Oh, Sawang Suna. Iya itu. Terima kasih. Jerman itu sebelah Sudan. Mirip-mirip kan bahasa. Oh, Sunda Empire ya. Ya, kerajaan Sunda Empire. Kerajaan. Bukan itu. Oke, terima kasih untuk Bung Christian Harema. Terima Oke. kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menjelaskan banyak hal kepada kita. Kita nggak disatu Dan ya. kita jadi semakin Tetap ada salah. tetap apa? Ada